pertama kali orang datang kan pasti taunya angkringan. Yang ditanya itu bukan kayak apa yang jual kopi, tapi kayak susu ketannya ada kayak gitu. Terus semisal ada nggak kayak jahe merah kayak gitu. Terus akhirnya karena memang mereka ya kayak kita kayak kasih, bukan Pak, mohon maaf, kita jualnya cuma kopi kayak gitu. Terus ternyata mereka tuh kayak woro-woro ke teman-temannya atau ke anaknya atau saudara tuh bilang kalau di situ tuh ternyata bukan angkringan loh. Kayak di situ tuh kayak jualan kopi kayak di kafe-kafe itu loh, tapi harganya nggak semahal di kafe, cobaan toh kalau mau. Lah dari omongan orang itu, ya alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini Mas kayak gitu. Tapi bismillahnya ini gede ya Mas, bismillahnya ini gede. Ini akan menjadi rumah untuk siapapun. Misal kalau orang mau kerja, ya mau kerja. Aku tidak akan melihat backgroundmu kayak apa. Kamu harus misal kuliah kayak gimana, atau misal kamu harus dari barista mana, itu nggak perlu Mas. Bisa ngasih rumah, bisa menjadi berkah dan berkat untuk orang lain, monggo silakan. Kalau inginku nanti kalau suatu saat Garus gede, insya Allah inginku itu Mas. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jojo di channelnya Suka Kopi. Oke teman-teman, kita lagi di kota Sidoarjo ya. Kita mau explore ya kedai-kedai kopi yang ada di Sidoarjo nih ya. Untuk hari ini kita mau ke salah satu kedai kopi yang ada di Krian Sidoarjo ya. Penasaran kan keseruan kita nanti ngobrol-ngobrol dengan pemilik dari kedai kopi? Ikutin terus petualangan kopi kita bersama Suka Kopi. Saya Opik dari Garus Kopi, biasanya memang dipanggil Mbak Opik kayak gitu. Saya asalnya itu dari Ponorogo Mas, terus ngerantau di sini buat kerja. Jadi sebelum buka kedai kopi ini, jadi awalnya itu ya memang kerja dulu di pelabuhan, terus habis itu kayak memang kayak suka nguli kopi, terus habis itu kayak memang kayak ada teman-teman yang sering ngajakin bikin kopi kayak gitu. Terus ada temen yang bilang gimana kalau semisal kita buka aja kedai kopi kayak gitu. Terus ya wes konsepnya kayak gimana, konsepnya kalau strip kopi kayak gimana, terus pakai apa, pakai ini aja lah, rombong angkringan kayak gitu. Jadi kayak orang taunya mungkin kalau gerobak angkringan kan kayak jualnya nasi kayak gitu, terus kayak sunduan ataupun kopi-kopi sasetan kayak gitu. Terus akhirnya udahlah pakai rombong angkringan tapi di konsep kayak kedai kopi kayak gitu Mas, tapi di pinggiran. Background awalnya itu di pelayaran karena suka kopi, terus kayak home brewing di rumah. Terus habis itu kayak temen ngajakin ayo kayak gitu, terus ya wes lah ayo buat kayak apa ya, senang-senang kayak gitu loh Mas ya. Terus sekarang malah jadi ini kerjaan utama. Iya. Sendiri itu mulai bukanya itu kapan ya? Mulai bukanya itu sekitar Agustus 2022. Nah, Hampir 2 tahun. Iya. Ya alhamdulillah Mas, kayak jalan. Awalnya dulu ya kayak susah senengnya itu ada aja, kayak pertama kali orang datang kan pasti taunya angkringan. Yang ditanya itu bukan kayak apa yang jual kopi, tapi kayak susu ketannya ada kayak gitu. Terus semisal ada nggak kayak jahe merah kayak gitu. Terus akhirnya karena memang mereka ya kayak kita kayak kasih, bukan Pak, mohon maaf, kita jualnya cuma kopi kayak gitu. Terus ternyata mereka tuh kayak woro-woro ke teman-temannya atau ke anaknya atau saudara tuh bilang kalau di situ tuh ternyata bukan angkringan loh. Kayak di situ tuh kayak jualan kopi kayak di kafe-kafe itu loh, tapi harganya nggak semahal di kafe, cobaan toh kalau mau. Lah dari omongan orang itu, ya alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini Mas kayak gitu.
ini kan banyak loh orang yang bekerja di Surabaya. Benar. Kayak sini tuh jadi alternatifnya mereka ketika memang mereka tuh ngapain aku jauh-jauh ke Surabaya ataupun ke Sidoarjo, kalau semisal di dekat rumahku itu ada kayak gitu. Di sini tuh kan ada banyak perumahan juga yang orang-orangnya kerja kan di luar kota toh Mas. Jadi pulang kerja ataupun semisal ya males untuk keluar, ya ngopinya di sini. Kayak gitu Mas. Awalnya Garus Coffee itu Damas sih Mas yang bilang, karena gini, dulu tuh ada beberapa nama sih sebenarnya, kayak apa ya, kayak gitu. Terus kalau misal kayak titik kumpul atau apa kayak itu kan udah ada kayak gitu loh. Atau apa, atau dimensi atau apa kan banyak. Lah akhirnya gimana kalau semisal kita itu bikin nama yang sekiranya belum ada sih, kayak kedai kopi bikin nama kayak gini. Garus itu artinya laris Mas, dari bahasa Banyuwangi sama Bali. Oke. Jadinya harapannya kita itu ketika kita bikin Garus ini ya nanti laris kayak gitu. Jadi jualannya semoga laris kayak gitu. Jadi kayak ada pengharapan ketika memang dari nama itu semoga kayak gitu loh. Iya, jadi doa gitu Mas. Makanya namanya Garus. Kalau ikut pelatihan kopi saya malah belum pernah Mas, jadi belum pernah sama sekali. Jadi kenapa kok berani nyeduh di depan itu karena memang sudah terbiasa ngulik, terus habis itu kita juga sharing sama teman-teman. Jadinya kalau ada orang-orang tuh tanya, kamu kalau gaya seduhnya itu pakai gaya seduh siapa? Itu pasti ada kan Mas? Ada pelanggan yang bilang kayak gitu. Terus ya saya jawab kayak kalau untuk gaya seduh saya nggak niru semisal kayak Michael Jackson atau Tetsuya Tatsuya atau semisal Muhammad Aga atau siapapun tuh kan mereka pasti tanyanya parameter seduhnya itu nyontoh siapa kayak gitu. Terus ya saya bilang saya nggak nyontoh siapa-siapa Mas. Jadi untuk bisa bikin kopi yang kayak gini tuh karena memang di rumah sebelum tak jual ke orang kayak gitu tuh harus saya kayak tak rasain dulu kira-kira rasanya itu kayak pas nggak kalau untuk orang lain untuk dijual. Jangan sampai orang lain tuh jadi kelinci percobaannya kita kayak gitu loh Mas. Jangan sampai dikasih produk gagal, karena ketika memang mereka wah rasanya aja kok gini, mereka kan nggak mau balik Mas. Betul. Kayak gitu. Jadinya memang kalau dulu belajarnya sih dari ya ke teman ataupun orang-orang yang udah punya duluan kayak gitu. Jadi sering sharing, sering ngulik kayak gitu Mas. Akhirnya ya wis insya Allah bismillah ya berani kayak gitu. Kalau dulu tuh modal awal kita pas budget, kalau dengan alat yang ini ya Mas, soalnya dulu awal-awal tuh kan pakainya Makuino sama Manuso. Oh gitu. Tapi karena kejadian pas pertama kali buka itu Makuinosnya itu guling Mas. Oh gitu. Iya bener-bener itu cerita awal-awal buka tuh kayak sedih banget, makanya gue untungnya masih ada kayak tali tampar yang ini kayak tumpuannya dia kayak gitu. Terus awalnya kalau pakai itu ya memang budgetnya agak lumayan mahal. Tapi kalau semisal pakai yang misal seadanya dulu kayak Ropresso dan kawan-kawan mungkin 15 juta sampai 20 juta itu nyampe. Bisa bikin kayak gini karena dari rombongnya aja kita kan custom loh Mas, itu 2,5. Sebenarnya semuanya itu bisa diakali kok Mas, pakai aja seadanya dulu, yang penting bisa buat. Tapi kalau budget awal yang pakai alat-alat yang proper kayak misal Manuso dan Makuino itu memang mahal. Iya. Dulu jadi masih pakai genset Mas. Gitu. Pakai mesin ya Mbak? Iya, dulu pakai kayak gitu. Karena kan kayak apa ya, kettlenya kan bebatnya itu kan tinggi. Lebih 1.200 kalau nggak salah Mas. Tapi dikarenakan memang apa ya, gimana caranya udah nggak pakai genset, terus misal apa ya bikin murahnya, semisal kalau nggak pakai yang alat gede-gede kayak gitu, jadinya semuanya pakai, akhirnya ya pakai kompor, pakai kayak gitulah Mas, nggak pakai listrik. Kalau budgetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya.
Kalau semisal bilangin gengsi ya mas, malah nggak bikin nanti. Kalau semisal kayak kita punya niatan, wah aku ingin buka kedai kopi nih, aku ingin jualan street coffee nih. Kalau semisal nunggu ada alat yang proper, dan semisal kayak mau mesin dan kawan-kawan, dan kita kayak ngedein gengsi, nggak buka mas nanti malahan. Meskipun kalau semisal buka kan kita harus nyiapin budget yang sangat tinggi. Tapi kalau semisal budgetnya pas-pasan kan, ya wes gimana caranya budget yang kita punya dengan alat yang seenggaknya bisa buat bikin kopi yang enak, maksudnya kayak gitu, terus nggak apa-apa. Yang penting niat, bismillah, jalanin aja mas. Kalau misal ngomongin gengsi susah sih mas, beneran iya. Kalau kelistrikan sekarang ini mas, ambil dari sekolah, tapi kayak kita memang bayar untuk per bulannya, hanya untuk listrik saja kayak gitu. Tapi listriknya itu kayak cuma ini aja sih mas, lampu, nggak ada yang lain kayak gitu. Jadi untuk lampu sama grinder saja, yang lain nggak ada, bener-bener pakai kompor ataupun kayak apa ya, bellman-nya ya untuk manasin steamernya ya pakai kompor, terus kettle-nya juga pakai kompor. Jadi nggak pakai elektrik sama sekali, maksudnya nggak pakai barista atau apapun yang wattnya gede-gede gitu. Karena kalau pakai genset mas ya, kalau semisal dihitung-hitung satu hari itu untuk bensinnya saja itu habis sekitar 3 liter, buka dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi kalau dulu. Lah kalau 3 liter kan sekitar 30 ke atas kan ya, kayak gitu loh. Setelah itu berarti satu bulannya itu dari genset aja udah 1 juta sekian. Iya, untuk genset aja. Jadinya ya gimana muter otak kalau nggak pakai genset kayak gitu mas. Pernah mas, itu sangat kayak cerita apa ya, bukan sedih, kayak kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita dapat sebenarnya mas. Benar. Ketika awal-awal buka itu kan pasti yang ramain teman dulu tuh mas. Benar, ya. Setelah teman dulu, orang kan kayak pasti datang, kok rame, itu sebenarnya jualan apa sih? Benar. Setelah penasaran, pernah ketika kita pertama kali pindah di sini, maksudnya benar-benar di sini, itu kan orang ini sebenarnya jualan apa tuh? Ini sebenarnya jualan apa tuh? Dari jam 4 sore buka sampai jam 12 malam tutup, dan itu kebetulan hujan, cuma laku 1 cup, sumpah itu mas, beneran. Pernah seperti itu. Itu berapa? Kira-kira 1 minggu? Lebih mas, itu malah kalau di depan rame, karena kan pindah tempat. Meskipun kayak di story Instagram kita ngasih tahu kita sekarang pindah dari sini nih, kayak gitu, tapi kan apa namanya, pas itu tuh juga bukan malam minggu kita bukanya mas, jadi udah mulai buka setiap hari. Terus ternyata pas itu hujan juga, mungkin orang tuh males ya buat keluar. Lah pada akhirnya setelah itu ya wes, dari jam 3 sampai 4 aku buka, sampai jam 12 aku tutup, itu tuh cuma laku 1 cup. Iya beneran tuh kayak ya Allah, ternyata jualan tuh tidak semudah apa yang aku pikir kayak gitu mas. Lebih menghargai apa sih, kayak hasil yang kita dapat kayak gitu, bersyukurnya itu lebih dibanyakin sih kalau semisal pas nggak laku kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu cuma sekali mas. Alhamdulillahnya, iya alhamdulillahnya itu cuma sekali. Kalau semisal setiap hari ya astagfirullah aku mas, ya Allah kayak gitu setiap hari. Kalau semisal lakunya cuma 1 kayak gitu, itu pernah kayak gitu mas. Berani share untuk menjadikan ini pekerjaan utama? Awalnya itu kayak udah, saya kan kerja di pelabuhan itu udah ini toh mas, 6 tahun sama temen. 6 tahun, 6 tahun. Terus habis itu tuh kayak, kenapa aku berani menjadikan ini untuk penghasilan utama kayak gitu tuh, alhamdulillahnya ini udah jalan mas. Alhamdulillahnya banyak sekali orang yang datang ke sini. Terus kayak kenapa aku berani resign, kayak udah suntuk kayak gitu loh kalau cuma kerja kayak gituan, kayak bosen kayak gitu. Kenapa aku nggak mencoba hal baru yo dalam hidup kayak gitu. Kalau semisal suatu saat nanti hal yang aku putuskan itu gagal, seenggaknya aku sudah mencoba kayak gitu mas. Kalau semisal
aku tidak pernah mencoba ataupun aku tidak pernah mengambil keputusan seperti ini, mungkin aku juga nggak akan pernah berani resign kok Mas, kayak gitu. Tapi karena memang sudah niat, Bismillah, semua rezeki itu pasti akan datang kok Mas. Orang itu malah awal-awal ya Mas, datang ke sini yang sekarang jadi langganan tuh, itu tuh orang kayak gabut yang berani buka street coffee di daerah sini. Karena semua orang itu pasti mencari warkop free wifi kayak gitu. Karena semua lingkungan sini tuh warkop free wifi Mas. Ketika dia datang kayak gitu, nggak sampai nih orang kayak gabut loh yang berani buka di sini. Weh, no, amin Mas. Kalau semisal sampean bilangnya kok itu tuh amin. Soalnya kan nggak mungkin toh orang berani buka di sini, sedangkan areanya semua di sini tuh warkop. Kenapa kok sampean berani? Kalau semisal nggak dicoba ya nggak tahu tuh Mas. Yang penting Bismillah aja, semua ada jalannya kok kayak gitu. Paling cuma 3 bulan bertahan. Siapa yang mau beli kopi kayak gitu? Padahal areanya warkop. Tapi alhamdulillah semua omongan orang ternyata tidak terjadi Mas. Bertahan 2 tahun dan alhamdulillah kayak pelanggan tetap ada, pelanggan loyal ada, setiap hari yang datang ke sini ada gitu. Kayak mereka tuh kalau bilangnya ini Mas, titik kumpul orang mumet. Oh, sini ya. Iya, karena gitu ya? iya, karena banyak apa ya Mas, mungkin kayak mereka tuh udah pernah kerja atau ada masalah apapun kayak gitu, kayak di sini tuh bukan cuma tempat dia ngopi tapi sharing, kayak cerita apapun yang dia rasakan tuh kayak cerita di sini kayak gitu Mas. Terus kalau semisal mereka nggak ada yang dengerin kan juga kasihan, misal kayak dikembalikan aja ke kita kayak gitu loh Mas. Kalau semisal kita ngobrol sama orang kayak gitu nggak dengerin kan sakit loh Mas. Kalau semisal memang kamu cuma mau kesini ngopi, cerita, didengerin, monggo silakan. Kita kayak welcome aja buat kalian kalau mau sharing apapun tentang hidup. Kayak malah belajar psikologisnya manusia kayak gitu, nggak cuma bisnis, nggak cuma politik, jadi kita bener-bener banyak belajar dari orang juga yang datang Mas sebenarnya. Mungkin itulah yang dicari mereka sampai mereka itu kayak mau tiap hari meluangkan waktunya buat beli kayak gitu. Dan ketika meskipun mereka nongkrong berjam-jam kayak gitu ya Mas, kalau ada yang kayak gitu mereka juga nggak mungkin loh Mas beli 1, seenggaknya beli 3, kadang dia juga beli 4 kayak gitu. Sekarang anehnya ya Mas, kalau biasanya kan orang datang ke warung berarti kan beli di sini. Kalau untuk makanan kan kita memang tidak menyediakan toh Mas. Jadi monggo silakan, kamu mau ke sini bawa bekal kah, mau makan dari luar kah, terserah. Kadang malah kalau semisal kayak pengunjung ada rezeki kayak gitu kan beli pizza yang gede-gede kayak gitu. Semua pengunjung di sini dikasih Mas. Jadi bener-bener kayak sharing semuanya Mas. Kayak apa ya? Kalau mereka bilang tuh aku memang tamu tapi aku menemukan rumah di sini kayak gitu. Orang sini ada dari Surabaya, ada dari Gresik, ada dari semisal Mojokerto, kadang mampir ke sini ya ada Mas. Kadang mereka belain sampai jauh-jauh ke sini kayak gitu, dari yang Mojosari arah Mojokerto kayak gitu, kalau pulang kerja itu sampai nyempetin ke sini dulu buat ngopi ataupun ngobrol setiap harinya ada Mas. Ada. Nggak cuma area sini Mas. Terus tak tanyain lah kok jauh-jauh dari Surabaya ke sini tuh kan di sana juga banyak toh. Terus dia bilang, aku tuh penasaran sama ini kayak reels di Instagramnya kayak gitu. Kok kayak storyteller banget kayak gitu. Itu tuh pakai konten kreator atau gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya ya kita jawab, ya kita bikin sendiri Mas, Mbak kayak gitu. Terus sampai pernah dilirik kayak Mas Fikir Harja. Kemarin itu. Iya, itu pun dia itu kayak bukan bersosialisasi ya Mas, kayak lihat postingan kita, terus kayak nge-like. Nah, pas dia muter area Jawa Timur, dia tahu-tahu DM. Terus buka nggak Mas kayak gitu, buka Mas sampai jam berapa, 2:30, oke meluncur kayak gitu toh. Padahal itu kayak kita itu kayak apa ya Mas, bercanda sih. Aku sama Mas tuh sore-sore bercanda. Kalau semisal kayak gini didatengin
kayak orang di kopi tapi dia benar-benar punya nama kayak gimana ya? Allah, besok didatengin kok. Karena ucapan menurutku itu adalah doa. Lah ternyata setelah kita guyonan kayak gitu, datang beneran Mas. Padahal kan kok bisa datang ke tempat yang sejauh ini, yang pinggiran kayak gini, apa yang membuat dia datang? Aku juga nggak tahu Mas. Kalau harapannya ke depan, seenggaknya kalau semisal, tapi bismillahnya ini gede ya Mas, bismillahnya ini gede, ini akan menjadi rumah untuk siapapun. Semisal kalau orang mau kerja, ya monggo kerja, aku tidak akan melihat backgroundmu kayak apa, kamu harus misal kuliah kayak gimana, atau semisal kamu harus dari barista mana, itu nggak perlu Mas, meskipun apa namanya, apapun yang sedang kamu lakukan, kalau kamu memang mau kerja di sini ataupun memang aku bisa ngasih rumah, bisa menjadi berkah dan berkat untuk orang lain, monggo silakan. Kalau inginku nanti kalau suatu saat Garus gede, insya Allah inginku itu Mas. Jadi semua orang, jadi nggak usah ada kualifikasi misal harus Q-grader bisa kopi dan kawan-kawan, nggak Mas. Yang penting menjadikan apa ya, kalau bikin lapangan usaha, intinya ya sudah, siapapun kamu, yang penting kamu niat buat bekerja, nyari uang atau nafkah buat dirimu atau siapapun, monggo silakan. Kalau inginku nanti, insya Allah gede seperti itu Mas.